berjamaah dan duduk bersama mengambil keberkahan daripada ilmu yang diwariskan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah disusun oleh para ulama kita di dalam kitab-kitabnya mereka. Di antaranya di dalam kitab An-Nasaihah Diniyah wal Wasayal Imaniyah yang disusun oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari Allah jadikan ilmunya bermanfaat, membuat kita semakin bertakwa kepada Allah, membuat kita semakin istiqamah di dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan daripada perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, beliau mengatakan di dalam salah satu kitabnya, seseorang hamba daripada hamba Allah Subhanahu wa taala bisa dikategorikan hamba tersebut adalah hamba yang baik atau hamba yang soleh ketika dia sudah memenuhi 3 daripada sifat yang bisa disebut hamba tersebut adalah soleh. Yang pertama yang dilihat adalah dari segi ibadahnya, bukan hanya banyaknya di dalam ibadahnya, tapi bagaimana kuantitas di dalam ibadah dia, kualitasnya di dalam ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadahnya sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua dilihat dari segi muamalah, dari segi urusan duniawi dia. Bagaimana cara dia di dalam mendapatkan harta, bagaimana cara dia di dalam bekerja, bagaimana cara dia ketika makan, minum, mendapatkannya, cara makannya dan makanannya. Apakah semua dari sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat atau tidak? Kalau semuanya dari hal yang baik, maka itu yang bisa menjadikan dia termasuk hamba yang baik ataupun soleh. Kemudian yang ketiga, dari segi ketika dia melakukan perjalanan jauh, apakah dia mempunyai rasa peduli terhadap rombongannya yang sama-sama dengan dia melakukan perjalanan. Karena sifat manusia, dermawan atau tidaknya, itu terlihat di dalam perjalanan. Kenapa di dalam perjalanan? Imam Ghazali mengatakan karena di dalam perjalanan mereka membawa bekal, dan kemungkinan bekal tersebut sebagian di antara mereka sudah habis dan masih ada yang lainnya mempunyai bekal. Apakah dia bisa berbagi bekal yang adanya kepada orang lain? Makanya perjalanan itu salah satu ciri bisa mengetahui hamba tersebut adalah hamba yang baik atau soleh atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Nah, termasuk daripada yang membuat hamba tersebut menjadi baik dan soleh di sisi Allah, pertama dari segi ibadah, yang kedua dari segi muamalah, yang ketiga dari cara musafir, itu semua tercakup di dalam sifat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang bertakwa pasti akan bagus ibadahnya. Orang yang bertakwa pasti akan benar muamalahnya, pasti akan benar bekerjanya. Dan orang yang bertakwa pasti akan mempunyai rasa peduli terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dia dalam keadaan mendapatkan nikmat atau sedang tidak banyak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya yang kita baca, setelah di pertemuan lalu kita disebutkan oleh beliau tentang keistimewaan daripada takwa yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran.
Di antaranya yang pertama yang sudah kita baca, orang yang bertakwa akan selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang selalu bertakwa maka dia akan bisa mendapatkan pengetahuan datang dari Allah tanpa perlu dia pelajari. Kemudian yang ketiga, orang yang bertakwa maka takwanya itu bisa menjadi satu penerang dalam kehidupannya ketika dia sedang menghadapi masalah, apakah ini baik atau tidak. Kemudian yang berikutnya, orang yang bertakwa akan diberikan kemudahan di dalam mencari jalan keluar dari kesusahannya dan diberikan rezeki yang banyak yang tanpa dia duga-duga. Kemudian sekarang Al-Imam Ghazali melanjutkan, wa min dzalika, termasuk keistimewaan takwa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, al-yusru, diberikan kemudahan bagi dia ketika menjalani kehidupannya di atas dunia ini. Itu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat At-Talaq ayat ke-5. Wa may yattaqillaha, siapa orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, maka akan Allah jadikan untuk dia min amrihi yusra, dari segala urusan dia, baik urusan dunianya, urusan agamanya, urusan akhiratnya, yusron, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini kata para ulama tafsir, Allah menggunakan kata yusron dengan bentuk nakirah. Dalam ilmu bahasa Arab ada bentuk nakirah, ada bentuk ma'rifat. Dan ini hanya bisa masuk ke dalam isim, kata benda, tidak bisa masuk ke dalam fi'il, kata kerja. Kalau ada kata benda kemasukan ma'rifat, maka itu menjadi tertentu. Kalau yusron ada alif lam di depannya, al-yusra, maka kemudahannya itu tertentu dan jumlahnya hanya satu. Seperti contoh rajulun. Rajulun itu artinya laki-laki. Kalau ditambahi alif lam ar-rajulu, maka laki-laki yang dimaksud adalah yang telah ditentukan oleh yang berbicara dan jumlahnya hanya satu. Tapi kalau rajulun tidak diawali dengan alif lam, maka laki-laki yang dimaksud di sini ya semua orang laki-laki dan jumlahnya tidak terhitung. Nah, di sini dalam masalah takwa, siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah jadikan dari segala urusan dia yusron, tanpa ada alif lam di depannya, dengan bentuk nakirah. Berarti kemudahannya bukan satu, dan kemudahannya bukan tertentu, tapi segala bentuk kemudahan di dalam pekerjaan, di dalam urusan yang sedang dia hadapi, akan ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dimudahkan, kita pun juga mendapatkan pahala, diampuni dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di sini juga disebutkan wa min dzalika, termasuk keistimewaan daripada sifat takwa, al-wa'du bil jannah, dijanjikan oleh Allah untuk mendapatkan surga. Ada beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang janji dari Allah, surga akan Allah persiapkan, akan Allah berikan kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 di dalam beberapa surat, 5 ayat bahkan lebih. Beliau hanya menyebutkan beberapa ayat di dalam kitab ini. Yang pertama yang terdapat di dalam surat Maryam ayat ke-63. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilkal jannatu, itulah surga, allati nurithu min ibadina, yang telah kami wariskan surga tersebut dari hamba-hamba kami, man kana taqiyya, hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah persiapkan surga untuk hamba yang bertakwa. Kemudian yang berikutnya ada di dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-35. Allah berfirman, mathalul jannatil lati wu'idal muttaqun, perumpamaan itu surga yang penuh dengan kenikmatan, Allah persiapkan, Allah janjikan untuk hamba yang bertakwa kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Jadi pasti akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya ciri orang yang bertakwa yaitu mengerjakan perintah Allah yang wajib, dan perintah Allah yang wajib kepada kita setiap harinya adalah sholat 5 waktu. Maka di dalam hadis di situ Nabi Muhammad SAW menyebutkan, ada hadits qudsi. Allah mengatakan tentang permasalahan sholat. Ketika ada hambaku, kata Allah, mengerjakan sholat 5 waktu setiap harinya, mengerjakan dengan baik di sini sesuai dengan ajaran-ajaran oleh Nabi di dalam permasalahan sholat, dimulai dari masalah wudhunya sampai sholatnya, syaratnya, rukunnya dan segala macam. Kemudian dia menjaganya tepat pada waktu, tidak diakhir-akhirkan ketika mengerjakan sholat. Maka kana lahu alayya ahdun, kata Allah, maka saya Allah mempunyai janji kepada hamba tersebut. Apa janjinya? An udkhilahu al jannah, aku pastikan dia masuk ke dalam surga. Tapi sebaliknya, ketika ada hambaku lam yuhafid ala sholawat, tidak menjaga sholat 5 waktunya, atau dia kerjakan sholatnya tapi tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Nabi, atau suka menunda-nunda di dalam mengerjakan sholat, lam ahdad alayya alahu, karena dan aku tidak mempunyai janji kepada hamba tersebut. Jadi Allah tidak berjanji kepada hamba yang tidak peduli dengan sholatnya, sehingga dilanjutkan oleh Allah, in syi'tu u'adzibahu, kalau aku berkehendak aku azab dia, wa in syi'tu an udkhilahu, kalau aku berkehendak aku masukkan dia ke dalam surga. Tapi nasibnya belum jelas. Kenapa? Tergantung kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang yang sholat, nasibnya sudah jelas, karena janji Allah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya takwa Allah persiapkan untuk apa? Surga Allah persiapkan untuk orang yang bertakwa. Kalau sudah Allah siapkan masuk ke dalam surga bagi orang yang bertakwa, jelas takwa juga menjadi cara untuk selamatnya kita dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya di dalam surat Maryam ayat ke-71 sampai ke ayat 72, di situ Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha, tidaklah salah satu orang di antara kita kecuali akan melewati sirat, dan di bawah sirat adalah neraka. Jadi setiap kita ini akan melewati neraka, karena neraka letaknya di bawah sirat, dan setiap kita pasti melewati sirat tersebut. Kana ala rabbika hatman maqdiyah, dan itu sudah menjadi ketentuan yang pasti dari Allah Subhanahu wa ta'ala buat hamba-hambanya di hari kiamat akan melewati neraka karena letaknya di bawah sirat. Thumma, kemudian ketika mereka melewati sirat yang dibawanya adalah neraka jahanam, nunajjil ladzina taqaw, Allah akan berikan keselamatan ketika hamba Allah yang bertakwa melewati sirat tersebut. Wa nadzarul zalimina fiha jithiyah, tapi kalau hambanya yang zalim terhadap dirinya, tidak mau sholat, tidak mau ibadah, sibuk dengan maksiat, zalim kepada hamba Allah, menyakiti hamba Allah, merugikan hamba Allah, wa nadharu zalimin, maka akan dijatuhkan mereka ke dalam neraka jahanam yang penuh dengan siksaan yang pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takwa adalah cara untuk mendapatkan janji masuk ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimakumullah, yang terakhir di sini Al-Imam Haddad menyebutkan tentang keistimewaan takwa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu al-karamatu fid dunya wal akhirah, menjadi mulia di dunia dan mulia di akhirat. Sebagaimana dalam ayat yang mungkin sering kita dengar, ini ayat di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia. Di situ menggunakan bentuk sighah mubalaghah, paling. Kalau karuma yakrumu, mulia, ketika berubah bentuknya akrama maka menjadi paling mulia.
Inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia, indallah, di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Kalau sudah mulia di sisi Allah, jelas akan mulia di sisi manusia. Tapi kalau mulia di sisi manusia, belum tentu mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallah, orang yang paling mulia di sisi Allah, atqakum, orang yang paling bertakwa. Maka kalau kita urut manusia ini, yang paling mulia di sisi Allah adalah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Sehingga urutannya adalah Nabi besar Muhammad SAW, orang yang paling mulia. Kedua adalah para anbiya dan para rasul, karena mereka juga adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah para aulia, yang sudah mendapatkan kedudukan dicintai oleh Allah, dan mereka bukan dari kalangan Nabi, bukan dari kalangan Rasul. Kemudian adalah orang-orang yang mempunyai ilmu dan dia amalkan ilmunya. Salah satunya besar rasa takut dia kepada Allah. Kemudian baru setelah itu manusia-manusia yang lain yang bertakwa, maka mereka akan menjadi mulia. Nah, di sini kata mereka para ulama, Allah jadikan kemuliaan di sisinya dengan takwa. La bil ansab, bukan dengan garis keturunan. La bil almal, bukan juga karena harta yang banyak. Wala bi syai'in akhar, dan bukan karena jabatan, bukan karena pangkat, bukan karena kedudukan atau apapun yang ada di atas dunia. Tapi orang itu menjadi mulia di sisi Allah bagaimana ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin besar ketakwaan dia kepada Allah, maka semakin banyak dia dimuliakan oleh Allah dunia dan akhiratnya. Maka orang yang sudah dimuliakan oleh Allah, segala urusan di dunia akan mudah dia dapatkan. Bahkan semua orang akan cinta sama dia. Walaupun banyak orang yang juga tidak menyukai dia, tapi lebih banyak orang yang menyukai dia karena dia sudah dimuliakan oleh Allah. Sehingga kemuliaan itu yang kita cari bukan kemuliaan di dunia. Orang yang punya jabatan tinggi mulianya hanya di dunia. Dan mulianya di dunia sesaat. Makanya seorang presiden dimuliakan hanya 5 tahun. Ketika sudah jabatannya selesai, mungkin orang tidak lagi memperdulikannya. Ketika dia menjadi presiden, ketika dia menjadi gubernur, ketika dia menjadi wali kota, ketika dia menjadi kepala, ketua, segala macam, dimuliakan ketika jabatan itu menempel. Tapi ketika lepas jabatan tersebut, mungkin yang tadinya orang menghormati dia, sekarang tidak lagi menghormati. Yang mungkin tadinya kalau dia berjalan, semua orang diminggirkan karena mobilnya mau lewat, sekarang ketika lepas jabatan sama seperti rakyat biasa. Tapi kalau orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mulia selama-lamanya. Di dunia dia dimuliakan oleh Allah, dalam artian segala urusannya akan Allah mudahkan, dan di hari kiamat akan dimuliakan oleh Allah dengan ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemuliaan itu yang kita cari adalah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan seperti ini: jangan pernah berkecil hati dengan pembicaraan yang keluar dari manusia tentang diri kita. Kalau yang kita lakukan itu adalah hal yang tidak bertentangan dengan syariat, hal yang tidak dimurkai oleh Allah, walaupun banyak orang yang membicarakan tentang kita, maka jangan dijadikan itu hal yang melemahkan kita untuk semakin dekat kepada Allah. Kenapa? Karena yang membicarakan manusia bukan hanya manusia biasa, tapi sudah dari Allah mereka bicarakan. Itu sudah menjadi sifat jeleknya manusia. Allah pun bicarakan dengan mereka katakan innallaha tsalitsu tsalatsah. Allah itu ada 3. Mereka membicarakan tentang Allah. Kalau sudah Allah mereka berani bicarakan dengan yang tidak baik, maka jelas manusia pasti akan mereka berani berbicara dengan yang tidak benar. Nabi Muhammad pun mereka bicarakan, ini adalah tukang sihir, ini adalah tukang syair, ini pembawa ajaran sesat. Padahal tidak akan Allah ciptakan dunia kalau bukan karena Nabi. Sehingga apalagi kita yang bukan Nabi, bukan Rasul, bukan orang soleh, kalau dibicarakan oleh orang lain itu sudah pasti. Tapi sikap kita yang dibicarakan, yang dicibir, kalau apa yang kita lakukan itu tidak bertentangan dengan ajaran agama,
maka jangan dipedulikan apa yang dibicarakan oleh orang, tetap berada di jalan tersebut. Kenapa? Karena kita tidak mencari kemuliaan dari orang, tapi yang kita cari adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, ketika salah satu seorang sahabat Nabi meminta wasiat kepada Sayyidatuna Aisyah, apa kata Sayyidatuna Aisyah? Kalau kau mencari keridhaan Allah, walaupun kau tidak mendapatkan keridhaan dari manusia, maka Allah akan gerakkan manusia-manusia untuk tetap ridho sama kamu. Tapi sebaliknya, kalau kau mencari ridhonya manusia tapi tidak mendapatkan ridho Allah, dalam artian mencari kemuliaan, keridhaan dari manusia dengan cara yang tidak disukai oleh Allah, maka sampai kapanpun kau akan dihinakan oleh manusia, tidak akan dimuliakan oleh manusia. Kenapa? Karena manusia ciptaan Allah, bukan kita yang mencari ciptaan ridho yang menciptakan manusia. Di sini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemuliaan itu ada di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimakumullah, qalal ulama, para ulama telah berpendapat at-taqwa, pengertian takwa itu adalah ibarah animtithali awamirillah, satu ungkapan daripada mengerjakan perintah-perintah Allah, wajtinabi nawahi, dan menjauhi, meninggalkan larangan-larangan Allah, zahiran wa batinan, secara zahir dan batin, ma'a istisyari ta'zim, bersama adanya perasaan akan keagungan Allah ketika sholat, ketika puasa, dan ketika menjauhi larangan Allah. Adanya rasa pengagungan dia kepada Allah, wal haibah wal khasyah war rahbah minallah, dan adanya rasa ketika sholat, ketika meninggalkan maksiat karena kewibawaan Allah, karena takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna takwa yang disampaikan oleh para ulama. Adapun kalau masalah takwa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat ittaqullaha haqqa tuqatih, itu sebagian ulama tafsir, qala ba'dul mufassirin, sebagian ulama tafsir berpendapat tentang itu ayat, apa yang dimaksud takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, ayyuta'a fala yu'sa, Allah selalu dipatuhi perintahnya dan tidak pernah dilanggar. Wa yudhkara fala yunsa, selalu mengingat Allah dan tidak pernah sedikit pun lupa sama Allah. Wa yushkara fala yukfar, selalu bersyukur atas nikmat Allah dan tidak pernah mengkufuri nikmat Allah. Jadi kalau tiga ini ada, maka dia termasuk orang yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Selalu patuh kepada Allah, tidak pernah melanggar, selalu ingat kepada Allah, tidak pernah lupa, selalu bersyukur kepada Allah, tidak pernah berbuat atau mengkufuri akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna ittaqullah haqqa tuqatih menurut sebagian ulama tafsir. Tapi waqad qala ba'dul ulama, ada juga sebagian para ulama kita ketika mereka membahas tentang ayat ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ini ayat, kata sebagian mereka, mansuh, sudah terhapus akan hukumnya. Dalam ilmu syariat itu ada bab nasih mansuh. Nasih itu yang menghapus, al-mansuh yang dihapus. Ada yang dihapus hanya hukumnya, kalimatnya masih ada. Dalam Al-Quran banyak hukumnya yang dihapus, tidak berlagi hukumnya, tapi ayatnya masih ada. Ada yang dihapus ayatnya, hukumnya masih berlaku. Ada yang dihapus ayat dan hukumnya, dua-duanya dihapus. Dihapusnya itu ayat karena ada yang menghapus. Nah, ini ayat yang pertama kali turun adalah ittaqullaha haqqa tuqatih. Kemudian datang ayat yang berikutnya, fattaqullaha mastata'tum, takwalah kepada Allah semampu kita. Menurut sebagian para ulama, ayat yang kedua fattaqullaha mastata'tum ini menghapus hukum ayat yang pertama ittaqullaha haqqa tuqatih. Sehingga takwa itu semampu kita, bukan dengan sebenar-benarnya takwa menurut sebagian para ulama.
Tapi apa yang dipendapatkan oleh mereka ini lebih kalah dengan pendapat jumhur atau mayoritas daripada semua ulama. Kenapa? Karena mereka menjelaskan ayat yang kedua, takwalah kepada Allah semampu kita, ini sebagai mubayyinah, penjelas bukan penghapus. Sebagai penjelas akan ayat yang pertama, ittaqullaha haqqa tuqatih. Takwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan ini pendapat yang terbaik. Dan ini pendapat yang terbaik. Kenapa? Karena ayat takwalah kepada Allah semampu kita menjelaskan akan ayat takwalah dengan sebenar-benar takwa. Dikasih alasan oleh mereka. Kenapa ini yang terbaik? Sebab Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak membebani terhadap seorang manusia kecuali dengan kadar kemampuannya. Termasuk berbuat takwa sesuai dengan kadar kemampuannya. Kalau tidak mampu, maka tidak ada satu beban untuk dia mengerjakan. Seperti sholat, diwajibkan oleh Allah kepada kita setiap hari 5 waktu. Dan diwajibkan sholat tersebut dilakukan dalam keadaan berdiri. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membebani kita di dalam melakukan ibadah. Sehingga dia tetap wajib sholat, dan dia boleh sholatnya dalam keadaan duduk. Cara pelaksanaan ibadahnya sesuai dengan kemampuan, tapi jumlah ibadahnya tidak bisa dikurangkan. Maka dalam bab puasa, perempuan lagi hamil boleh tidak puasa, perempuan lagi menyusui boleh tidak puasa, orang musafir boleh tidak puasa, orang yang sakit boleh tidak puasa. Begitupun orang yang sholat ketika musafir boleh dijamak sholatnya, 2 sholat dijadikan 1 waktu. Boleh dikosor, diringkas 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ini keringanan. Kenapa? Karena itu ini maksud ayat fattaqullaha mastata'tum. Bahkan itu dijelaskan dalam ayat Al-Baqarah 185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kita ini mudah di dalam menjalankan perintahnya, dan Allah tidak menginginkan kita ini sulit atau terbebani di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kalau syariat ini tidak diberikan kemudahan, maka sulit kita bisa menjalankan syariat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Imam Ghazali, di sini Imam Haddad menyebutkan ungkapan Imam Ghazali yang beliau tulis dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin, kitab yang paling disukai oleh ulama kita. Sampai kalau Al-Imam Nawawi ngomong, kitab Ihya itu hampir seperti Al-Quran. Kalau sekiranya Al-Quran yang asli sudah tidak didapatkan, maka kitab Ihya cukup pengganti Al-Quran. Karena saking lengkap daripada isi kandungan kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Ghazali. Nah, Imam Ghazali mengatakan di sini, lamma nazala, ketika turun ayat Al-Quranul Karim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 284, yang bunyi ayatnya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Lillah, milik Allah, ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang ada di atas langit dan apa yang ada di bumi, semuanya milik Allah. Wa in tubdu, dan ketika kita menampakkan ma fi anfusikum, apa yang ada di dalam diri kita, maknanya apa yang kita niatkan kita lakukan, baik itu baik ataupun buruk. Au tukhfuhu, atau yang masih kita sembunyikan di dalam hati, belum kita nampakkan, baru terlintas mau melakukan ini, baru terbesit dalam pikirannya mau melakukan ini, tapi belum dikerjakan. Yuhasibukum bihillah, yang ditampakkan ataupun belum akan dihisab oleh Allah di hari kiamat. Ketika turun ayat ini kepada Nabi dan Nabi Muhammad sampaikan kepada para sahabat-sahabatnya, syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah, maka para sahabat merasakan berat. Kalau yang telah kami lakukan dihisab wajar, karena kami sudah melakukan, tapi yang baru terbesit di pikiran, baru terniat di dalam hati, kok juga dihisab, ini susah. Sedangkan kami ini selalu memikirkan kepengen ini, kepengen itu, kepengen melakukan ini, kepengen melakukan itu, belum kami lakukan dihisab, maka akan sulit kami bisa mendapatkan surga. Merasa berat para sahabat Nabi.
Akhirnya mereka melapor kepada Nabi Muhammad SAW dengan mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kullifna ma la nutik. Kami terbebani terhadap sesuatu yang kami tidak mampu. Harus menjaga hati. Jangan ada pikiran ingin melakukan hal yang jelek. Jangan sampai terbesit pikiran ini melakukan yang dosa. Harus kami jaga, dan itu hal yang sulit bagi kami. Karena kami tidak terjaga, tidak seperti engkau seorang nabi yang terbebas dan dijaga dari perbuatan dosa. Kami manusia biasa. Wa fahimu minal ayat, karena mereka memahami ayat yang Nabi sampaikan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ala haditsin nafs, walaupun itu hanya besitan di dalam pikirannya atau lintasan di dalam hatinya untuk melakukan walaupun belum dilakukan. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka supaya mereka tidak protes dengan apa yang Allah berikan. Nabi katakan, aturiduna antakulu, apakah kalian ini kepengen menjadi kama qalat Bani Israel, seperti orang-orang Bani Israel ketika Nabi mereka menyampaikan perintah dari Allah, mereka mengucapkan kalimat sami'na wa asoina, kami dengar tapi kami langgar. Apakah kalian ingin menjadi seperti mereka? Kata Nabi, walakin jangan jadi seperti mereka, akan tetapi qulu, bacalah ketika mendengar ayat Al-Qur'anul Karim, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuhi, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ampunanmu ya Allah yang kami harapkan dan kepadamu kami akan kembali. Akhirnya mereka pun mengikuti saran Nabi dengan mereka membaca kalimat sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, fa anzalallah. Akhirnya lanjut Allah menurunkan ayat kepada Nabi, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Terus sampai akhir ayat, rabbana la tu'akhidna in nasina, ya Allah jangan kau adab kami in nasina jikalau kami lupa, au akhtana atau kami salah. Rabbana la tahmil 'alaina isran, jangan kau bebani kami kepada hal yang sulit. Rabbana la tahmilana isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, sebagaimana umat-umat terdahulu yang kau bebani dengan syariat yang berat. Wala tuhammilna ma la taqata lana bih, jangan kau bebani kami terhadap apa yang kami tidak mampu untuk melakukannya. Wa'fu an rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Ini subhanallah, turun ayat tersebut karena apa yang sahabat keluhkan kepada Nabi. Akhirnya dengan turun itu ayat, apa yang kita lakukan dalam keadaan lupa, apa yang kita lakukan dalam keadaan tidak sengaja, itu dihilangkan, tidak diberikan azab atau tidak diberikan hukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dahulu umat terdahulu berat menjalankan syariat dihilangkan oleh Allah, sehingga syariat Nabi Muhammad adalah syariat yang ringan. Termasuk keringanan yang Allah berikan sama kita, umat terdahulu kalau mereka melakukan perbuatan dosa, maka esok harinya di rumah mereka, di dinding rumah tertulis fulan bermaksiat ini kemarin, fulan bermaksiat ini kemarin, sehingga tetangganya yang kemarin tidak tahu apa yang dia lakukan sekarang dia tahu. Alhamdulillah kita tidak. Kemarin kita bermaksiat, pas kita bangun tidur tidak kelihatan ada tulisan di rumah kita, tidak Allah tampakkan. Kemudian kalau umat terdahulu melakukan dosa, kepengen taubat, tidak cukup dengan istighfar, tidak cukup dengan minta ampun. Kalau maksiatnya dengan lidah harus dipotong lidahnya baru diterima taubatnya. Kalau maksiat dengan tangan harus dipotong tangannya baru diterima. Kalau maksiat dengan mata harus dilepaskan matanya baru diterima. Kita tidak perlu melepaskan mata, tidak perlu melepaskan telinga, tidak perlu memotong lidah. Cukup kita taubat dengan taubatan nasuha, menyesali atas perbuatan dosa yang telah kita lakukan dan tidak kembali kita lakukan, diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah berikan itu karena apa? Karena kasih sayang Allah kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sampai ke dalam ayat tujuh wizali an ummati,
diberikan keringanan untuk umatku, yaitu tidak diberikan hukum atau catatan amalnya al-khata, kalau dia lakukan dalam keadaan tidak sengaja. Wan nisyan, kalau dia lakukan dalam keadaan lupa. Wa mastukrihu alaih, atau yang dia lakukan dalam keadaan terpaksa karena diancam oleh orang, kalau tidak melakukan akan dibunuh, akhirnya terpaksa dia melakukan, itu tidak dapat hukuman. Wa ma haddatsu bihi anfusahum, dan apa yang terlintas di pikiran mereka, apa yang terbesit di hati mereka, itu belum ada catatan amal. Malam yagulu au ya'malu, selama belum mereka ucapkan atau belum mereka amalkan. Baru terbesit ingin maksiat, belum dicatat. Baru terbesit ingin melakukan ini, belum dicatat, selama belum diucapkan atau diamalkan. Keringanan karena apa? Karena kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang dimaksud tentang fattaqullaha mastata'tum, diberikan keringanan-keringanan di dalam menjalankan perintah Allah atau menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ya kita termasuk orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan waktu-waktunya kita, kehidupan kita untuk melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Belum ditutup, kalau ada yang ingin bertanya silakan. Kalau dalam ayat yang lain yang kemana Musa itu, kalau mereka bertobat disuruh bunuh diri kalau ada yang membunuh mereka. Faktullah anfusakum kata alaikum. Iya, bunuh dewek, bukan dibunuh. Maksudnya ya bukan bunuh diri, tapi ada yang memberikan hukuman. Jadi seperti itu caranya. Mereka harus faktul di situ. Ya kalau mereka membunuh ya maka balas bunuh. Maksudnya di situ juga ya seperti tadi, kalau mereka melakukan kesalahan dengan mata, ya dibunuh matanya, dalam artian dilepas. Bismillah. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih tajam daripada pusat penyembuh. Saya ada enggak tahu. Saya ibarat. Terima kasih. Sirat itu kata Nabi, ya kalau makna secara bahasa arti sirat itu jembatan, tapi hakikat sirat itu mereka terletak ada di atas neraka jahanam. Yang perjalanan sirat itu kalau ditempuh dalam perjalanan dunia itu seperti perjalanan hidup 3000 tahun namanya. Karena perjalanan sirat itu menanjak seperti 1000 tahun lamanya, datar 1000 tahun dan turun 1000 tahun, gambaran sirat. Bahan jembatan itu lebih tipis daripada satu helai rambut dan lebih tajam daripada pedang. Maka kalau secara akal tidak akan bisa kita melewati jembatan tersebut. Maka yang bisa menyelamatkan orang lewat daripada sirat tersebut amal yang mereka lakukan di atas dunia. Sehingga sebagian ada orang melewati sirat seperti kedipan mata, langsung nyampe. Ada yang dengan lari, ada yang dengan berjalan, ada yang merangkak, tergantung amal. Kalau yang bertakwa akan dimudahkan jalannya untuk selamat. Setelah melewati sirat itulah surga. Kalau yang tidak selamat jatuh ke dalam neraka. Itu pengertian tentang sirat. Salah satu amalan yang disampaikan oleh Nabi untuk mempersempit jalannya sirat, maknanya bukan sirat itu jadi kecil, tapi ketika kita melewatinya itu seperti denget. Itu setiap selesai sholat membaca kalimat asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun, dibaca 4 kali setiap selesai sholat 5 waktu, maka akan dipersempit atau diperkecil jalannya sirat untuk kita bisa melewati. Allah a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala